doa. Tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Qadiru billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Selesai. Silakan salah satu memimpin nyanyi atau menyanyikan lagu kebangsaan. Silakan maju salah satu. Silakan semuanya berdiri dulu. Mari Bung rebut kembali. Ya, silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Ya. Motivasi hari ini adalah selalu positive thinking. Selalu berpikir kritis dalam menghadapi kehidupan ini. Karena apa? Saat kita selalu positif, selalu menganggap segala sesuatu itu adalah takdirnya Allah. Semuanya itu adalah kehendak Allah. Jangan sampai kita menjadi seorang muslim tapi tidak positif thinking kepada takdirnya Allah. Ya anak-anakku, hari ini akan saya absen dulu. Abror, mana Abror? Ya, masuk Abror. Aditya? Ya, Aditya hadir. Afan, mana Afan? Ya, hadir guys. Calia? Hadir. Nifatika mana? Ya, hadir guys. Ya, hari ini nihil guys, masuk semua guys. Ya, anak-anakku, jangan lupa selalu menjadikan yang sudah kita pelajari. Kemarin kita belajar tentang bagaimana selalu bersyukur. Jadi selalu bersyukur pada Allah. Saat kita sudah selalu bersyukur, maka kita harus menjadi hamba Allah yang mensyukuri apa yang menjadi nikmatnya Allah. Ya, hari ini kita akan menggunakan pembelajaran berbasis diferensiasi. Saat kita bertanya apa toh diferensiasi itu, jadi anak-anakku nanti akan kita bentuk karena tiap anak pasti beda dalam belajar. Ada yang suka dengan metode ceramah. Coba cek anakku yang suka metode ceramah. Coba siapa? Tunjuk jari. Nah, yang metode menggunakan video siapa? Coba tunjuk jari. Nah, terus anak-anakku yang suka dengan metode permainan, coba ngatur. Nah, beda-beda. Jadi nanti kita akan mengkelompokkan sesuai minat anak-anak. Bagaimana sesuai
sesuai dengan minat anak-anak. Jadi saat pembelajaran, saat membuat konsep, saat membuat rangkuman, saat menganalisis, tentunya kalian akan menggunakan apa yang kalian sukai. Selanjutnya, ada beberapa tujuan pembelajaran. Coba salah satu dibaca. Coba Mas Rifki dibaca. Tujuan pembelajaran diferensiasi. Nomor 1 apa? Tujuan pembelajaran 1, peserta didik dapat menjelaskan makna berpikir kritis, ilmu pengetahuan dan teknologi, memelihara kehidupan manusia dan moderasi beragama dengan benar. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran yang pertama. Yang kedua, coba Mas Khairul dibaca. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi pikir kritis, ilmu pengetahuan dan teknologi, memelihara kehidupan manusia dan modernisasi beragama. Selanjutnya, kita juga harus tahu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Coba Mas Rangga dibaca kriterianya. Yang pertama, peserta didik dapat menjalankan makna berpikir kritis dengan akurat dan terperinci. Yang kedua, peserta didik dapat mengaitkan makna berpikir kritis dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi berpikir kritis dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat mengaitkan berpikir kritis dengan fenomena sosial secara mendalam. Ini adalah kriteria yang nanti kita capai. Selanjutnya adalah pemahaman bermakna. Coba Mas dibaca Mas. 1. Peserta didik memahami bahwa setiap muslim harus memantapkan dirinya agar membaca Al-Quran dengan baik. 2. Peserta didik mengerti bahwa membiasakan sikap rasa ingin tahu, berpikir kritis, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. 3. Peserta didik mampu menghubungkan konsep manfaat yang diperoleh dengan menerapkan sikap rasa ingin tahu, berpikir kritis, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini adalah pemahaman yang harus kita pahami atau pemahaman bermakna. Apa itu? Yang pertama adalah peserta didik memahami setiap muslim harus memantapkan dirinya agar dapat membaca Quran dengan baik. Jadi kita harus bisa baca Quran dengan baik, baik dan benar. Karena apa? Saat kita pembacaannya baik, benarnya di mana? Sesuai dengan hukum tajwidnya, gunahnya, idgham bila gunahnya, ada mat tabi'i. Selanjutnya, peserta didik mengerti bahwasanya membiasakan sikap rasa ingin tahu, berpikir kritis, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian saat ada sesuatu itu harus kritis, tapi pakai adab. Jangan sampai kalian kritis tapi tidak mau pakai adab. Selanjutnya, peserta didik mampu menghubungkan konsep manfaat yang diperoleh dengan menerapkan sikap rasa ingin tahu, berpikir kritis, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini kita harus memahami atau pemahaman yang harus kita pahami. Sebelum masuk materi dan kita akan membentuk kelompok sesuai dengan diferensiasi atau kesukaan kalian dalam metodologi pembelajarannya. Yang pertanyaan yang akan saya tanyakan, mengapa setiap muslim harus memantapkan dirinya agar dapat membaca Al-Quran dengan baik? Coba ada yang tahu? Coba salah satu menjawab. Untuk apa? Ya, biar masuk surga.
Bagaimana cara membiasakan rasa ingin tahu? Ada nggak? Saat kita mau ingin tahu sesuatu itu, apa yang harus kita lakukan? Coba Mas, apa yang kita lakukan? Banyak bertanya. Tentunya banyak bertanya ini harus dengan keilmuan. Belajar dulu, banyak referensinya. Itu akhirnya akan bertanyanya itu berbobot. Lanjut, apakah manfaat penerapan rasa ingin tahu? Coba, manfaat rasa ingin tahu dan bertanya itu apa Mas? Coba, kamu coba. Menjadi lebih tahu, menjadi tahu. Tentunya saat kita bertanya dengan orang yang berkompeten. Saat kita bertanya dengan orang yang tidak berkompeten, maka akan menimbulkan jawabannya yang benar atau tidak? Tidak. Saat kita mau, umpamanya, kita mau tahu, berpikir kritis cara membuat bakso. Itu bertanya ahlinya atau anak kecil? Siapa ahlinya? Tukang bakso. Ini penting. Selanjutnya, silakan salah satu memimpin is breaking. Monggo salah satu dipimpin. Ketoke wis rada lemes-lemes. Yo salah satu dipimpin is breaking-nya. Silakan berdiri atau duduk Mbak? Berdiri. Oh berdiri, silakan semua berdiri dulu. Bukan orang yang lemas, yo berdiri semua. Sapu konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Ya, silakan duduk Pak. Terima kasih. Ya, anak-anakku, setelah kita agak segan, kita akan membentuk kelompok sesuai dengan kesukaan atau kesenangan yang kita tentukan. Ya anak-anakku, ini sudah terbentuk kelompok yang paling kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, ini ada kertas yang harus kalian kerjakan. Silakan ambil dulu. Coba perhatikan sambil memperhatikan, silakan buka link ini untuk kelompok 1 nanti membuat ringkasan, kelompok 2 nanti membuat peta konsep, kelompok 3 adalah membuat analisis. Ya. Silakan dikerjakan, waktunya berapa menit kira-kira? Setengah jam, nggih, monggo. Ya, anak-anakku, coba akan saya cek kelompok 1 untuk ringkasan materinya sudah selesai belum? Sudah, nggih. Coba kelompok 2. Kelompok 2 untuk peta konsepnya sudah selesai belum? Sudah selesai. Coba saya akan ngecek yang kelompok 3 tentang analisis yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Sudah ya? Ya, coba untuk
ini silakan kelompok 1 perwakilan saja nggih, perwakilan untuk mempresentasikan materi yang sudah dikerjakan. Monggo silakan maju. Ayo Mas, maju dulu yuk. Perwakilan aja. Yo silakan maju yuk. Coba yang lain diperhatikan, nanti bisa untuk mengevaluasi. Jadi silakan nanti kita akan memahami apa ringkasan pembiasaan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Sudah siap semua? Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang ringkasan membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Saya Raffi Sadri Ardiansyah. Saya juga Muda Kurniawan. Penciptaan alam semesta dan suri bergantinya siang dan malam, pusaran angin, keteraturan, lintasan benda-benda langit dan bumi segala isinya. Semua itu jangan dijadikan sebagai peristiwa biasa, tetapi harus diambil sisi positifnya. Kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek harus semakin menumbuhkan kedekatan takarut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya semakin banyak ilmu, maka hidupnya harus semakin baik dan benar di sisi Allah. Berpikir menjadi ciri khas manusia disebabkan kemampuan berpikir manusia menjadi makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peran sebagai khalifah yang menentukan kepada manusia karena faktor berpikir juga karena kemampuan berpikirlah ilmu pengetahuan dan teknologi akan diserap, didapat dan ditemukan. Berpikir berarti kekuatan yang menembus suatu objek sehingga menghasilkan pengetahuan. Jika pengetahuan itu didukung bukti-bukti kuat dinamakan ilmu. Rajin, cinta dan semangat menuntut ilmu itu mutlak dilakukan, tapi penting sekali melakukan seleksi ilmu dan guru agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan akibat kebodohan diri atau dibodohi pihak lain. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh masuk pada teman-teman. Perwakilan dari kelompoknya mempresentasikan hasil. Kami dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang beda konsep. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anto. Pertama, membaca dengan tartil Quran Al-Imran ayat 3 surat 190 sampai 191 dan Quran Ar-Rahman surat 8 ayat 3 serta hadis terkait. Yang kedua adalah mengenai Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 serta hadis terkait. Yang ketiga mengidentifikasi tajwid Quran surat Al Imran ayat 190 sampai 191 dan Ar-Rahman ayat 33. Keempat, menghafal Quran Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran Ar-Rahman ayat 33. Dan membiasakan nilai-nilai yang terkandung dalam surat Al Imran ayat ketiga ayat 190 sampai 191 dan surat Ar-Rahman ayat 33 serta hadis dalam kehidupan sehari-hari, dan mempresentasikan Quran surat Al Imran surat ketiga ayat 191 dan Ar-Rahman surat ke-58 ayat 33 serta hadis. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi dan kerja kelompoknya tentang analisis berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Silakan dipresentasikan. Silakan. Silakan. Kalau sudah siap yang lain diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan analisis Quran surat Al-Quran. Kami ingin mempresentasikan analisis membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Teresa Aurelia Putri. Saya Nifadullah. Saya Melisa. Saya Dika. Mengajarkan untuk menggunakan akal sehat. Ayat ini mengajarkan untuk menggunakan akal sehat untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memerintahkan untuk mengetahui kebesaran Allah. Ayat ini memerintahkan umat Islam untuk mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan melalui penciptaan langit, bumi, dan pergantian siang malam. Mengajarkan untuk merenungkan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengajarkan untuk merenungkan penciptaan langit dan bumi serta kehebatan dan kebesaran. Surat Al-Imran adalah surat yang terdiri dari 200 ayat dan termasuk surat Madaniyah karena semua ayatnya diturunkan ketika Rasulullah SAW. Mengajarkan untuk berpikir kritis. Ayat ini mengajarkan untuk berpikir kritis, yaitu proses menafsirkan dan mengevaluasi informasi. Mengajarkan untuk berpikir pada Allah. Ayat ini mengajarkan untuk berpikir pada Allah dalam setiap keadaan, baik berdiri, duduk, atau berbaring. Kemudian dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anakku, setelah kalian mempresentasikan hasil kelompok dan juga hasil diskusi dari kelompok kalian, mari kita mencoba untuk mengevaluasi dan merefleksi. Tentunya saat kita tentang kelompok 1 tadi. Kelompok 1 tadi meringkas tentang apa? Berpikir kritis. Tentunya saat kalian meringkas itu harus ada poin-poinnya. Yang penting ini tadi sudah muncul poin-poin yang penting dalam berpikir kritis, ya. Ini tadi sudah ada ringkasannya. Tentunya saat presentasi untuk kelompok 1, suaranya yang lantang, suaranya yang tegas. Agar apa? Agar terdengar teman-temannya. Penjelasannya agak lantang, agar jelas semuanya. Untuk kelompok 2 tadi tentang peta konsep. Jadi anak-anakku atau peserta didik harus bisa membuat peta konsep yang harus dipaparkan, harus dipresentasikan. Selanjutnya kelompok 3 membiasakan berpikir kritis, mencintai iptek. Di sini adalah analisisnya, menganalisis, menghubungkan apa yang perlu dianalisis. Tentunya Quran surat Ali Imran ayat yang keberapa? Ayat 119.
sampai 191. Ini harus dianalisis, dihubungkan, dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya anak-anakku, selanjutnya adalah setelah kita melalui proses pembelajaran kali ini, jangan lupa besok yang akan datang kita akan melanjutkan bab beriman. Coba cek dulu bab 2 tentang apa anak-anakku? Bukti beriman ya anak-anakku, jangan lupa bukti beriman. Silakan nanti yang belum paham nanti kita bersama-sama belajar yang metodologi sekali lagi diferensiasi. Nanti ada anak yang suka apa? Suka dengan video, silakan dengan video. Yang suka dengan game. Tadi sudah membuka linknya YouTube dan kalian sudah memahami dan sudah mempresentasikan. Ya sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu. Salah satu dipimpin doa. Coba duduk, siap, gerak. Doa mulai. Ya anak-anakku, cukup sekian. Semoga bermanfaat dan kita dapat mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.